Yang terakhir itu nikel laterite. Kita membahas tentang jenis endapan, komoditas mineral dan proses ekstraksinya. Nah, nikel laterite ini adalah endapan biji nikel yang terbentuk dari proses pelapukan intensif batuan ultramafik seperti Harzburgite dan serpentinite. Endapan ini terbagi menjadi 3 zona utama berdasarkan lapisan dan mineraloginya. Yang pertama ada zona limonit, lapisan atas dengan kandungan besi atau Fe tinggi dan kadar nikel sekitar 0,3 sampai 1,5%. Warna merah coklat hingga kuning tua, tekstur agak lunak. Kedua ada zona smectite yaitu nontronit. Lapisan tengah yang mengandung lempung smectite dan mineral kuarsa merupakan zona transisi antara limonit dan saprolit. Yang ketiga ada zona saprolit. Lapisan bawah dengan kadar nikel lebih tinggi sekitar 1,5 sampai 4%, mengandung mineral silikat MgNe seperti garnierite. Contoh daerah endapan nikel laterite di Indonesia antara lain Pegunungan Meratus dan pulau laut di Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Komoditas logam dan mineral biji utamanya. Komoditas logam dan mineral biji utamanya itu yang pertama ada nikel dengan logam ikutan seperti besi dan kobalt. Kemudian ada mineral biji utamanya yaitu garnierite, dominan di zona saprolit dengan kadar Ni tinggi 1,5 sampai 2,5%. Kemudian ada nikeliferous limonite, dominan di zona limonit dengan kadar Ni lebih rendah 0,8 sampai 1,5%. Yang ketiga ada mineral ganggu utama yaitu ada kuarsa dan mineral silikat primer seperti olivin, piroxen, dan serpentin yang belum sepenuhnya terdegradasi. Kemudian sifat fisik mineral dan pengaruhnya pada mineral-mineral biji utamanya ini. Yang pertama ada garnierite, mineral silikat yang memiliki sifat magnetisme rendah dan relatif ringan sehingga pengolahan gravitasi kurang efektif. Biasanya diolah dengan metode hidrometalurgi. Yang kedua ada limonit, mineral besi oksida yang bersifat magnetik sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pemisahan magnetik untuk meningkatkan kadar nikel. Yang ketiga ada kuarsa, mineral ganggu yang keras dan tidak magnetik, dapat mempengaruhi proses penggilingan dan flotasi. Kemudian proses ekstraksi nikel laterite itu sendiri ada dua, pyrometalurgi dan hidrometalurgi. Proses pyrometalurgi atau smelting melibatkan peluburan biji untuk memisahkan nikel dari ganggu, efektif untuk biji dengan kadar nikel tinggi seperti saprolit. Kemudian proses kedua ada proses hidrometalurgi, yaitu menggunakan asid leaching atau pelindian asam, digunakan untuk melarutkan nikel dari limonit dan saprolit dengan kadar nikel rendah sampai sedang. Yang kedua ada carbon proses atau reduksi karbon, digunakan untuk mengurangi nikel dari larutan atau padatan hasil pelindihan. Alasan digunakannya beberapa metode ini yaitu dipilih karena sifat mineral dan nikel laterite yang berbeda dari nikel sulfida, di mana laterite lebih sulit diolah dengan cara konvensional karena kandungan besi dan silika yang tinggi serta sifat mineral yang rapuh dan berubah keras saat terpapar udara. Sekian, terima kasih. Dadah guys.